Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan atau menjalankan kehidupan kita sehari-hari yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga seperti zaman terang benerang seperti zaman ini. Yang saya hormati Bapak dosen Nur Ahmad Soim selaku dosen pendidikan agama, dan teman-teman semuanya kelas 1A Broadcast yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zaidan Alif. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian agama dan mengapa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Yang pertama adalah pengertian hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Yang bisa kami simpulkan yang hanya itu. Lalu menurut detailnya atau lebih rincinya, yaitu hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu seseorang yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, ya itu bisa disebut takrir. Lalu berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Yaitu yang pertama ada hadis qauliyah, yaitu ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuaian atau yang disebut situasi. Lalu yang kedua yaitu ada hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaannya mengadili dengan satu sanksi dan sumpah dari pihak penuduh. Lalu yang ketiga ada hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatannya itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendengarkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu. Sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahkannya atau menyanggahnya, namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Keadaan diamnya Nabi itu dapat dilakukan pada dua bentuk. Yang pertama itu Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi. Dalam hal ini, kadang-kadang Nabi mengetahui bahwa siapa pelaku
berketerusan melakukan perbuatan yang pernah dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini tidaklah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukannya. Dalam bentuk lain, Nabi tidak mengetahui berketerusannya si pelaku itu melakukan perbuatan yang dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini menunjukkan pencabutan larangan sebelumnya. Lalu yang kedua, yaitu Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Diamnya Nabi, hal ini menunjukkan hukumnya adalah meniadakan keberatan untuk diperbuat. Karena seandainya perbuatan itu dilarang, tetapi Nabi mendiamkannya, padahal ia mampu untuk mencegahnya, berarti Nabi berbuat kesalahan, sedangkan Nabi terhindar bersifat dari kesalahan. Lalu itu ada kedudukan hadis. Kedudukan hadis itu, dalam kedudukan hadis sebagai penjelas, hadis-hadis kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis dalam sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah SWT. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sumber hukum kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Selanjutnya itu ada mengapa hadis sebagai hukum Islam kedua, yaitu karena hadis menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam. Dari sini tampak bahwa kedudukan hadis menjadi penting terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, para ulama sepakat untuk menetapkannya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi yang kami sebutkan hanya itu. Lalu yang rincinya atau lebih jelas laginya, hadis atau sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami oleh agama Islam atau umat Islam. Hal itu dimungkinkan karena Al-Quran tak hanya berisi ayat-ayat qat'i atau jelas, tetapi juga banyak yang zoni atau yang disebut samar, sehingga membutuhkan penjelasan terperinci. Salah satu contohnya adalah perihal sholat. Banyak ayat Al-Quran menggunakan perintah sholat, namun bagaimana sholat itu dilakukan, hal itu tidak dijelaskan secara perinci. Dari sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana sholat harus dikerjakan. Sholatlah kalian, ada sebuah riwayat atau hadis riwayat dari Bukhari, yaitu sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Begitu juga dalam hal haji, Rasulullah SAW menjelaskan, ambillah atau kerjakanlah haji itu dari manasik yang aku kerjakan. Dari sini tampak bahwa kedudukan hadis menjadi penting terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, para ulama sepakat untuk menetapkannya sebagai hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam perkembangannya, kemudian sepeninggalnya Rasulullah SAW, tak ada lagi tokoh sentral yang bisa menjelaskan kandungan ayat Al-Quran secara mendetail. Meski demikian, Rasulullah SAW telah meninggalkan warisan berharga bagi umatnya, yakni berupa perkataan, perbuatan,
ataupun ketetapan hukum yang pernah dilakukan, yang pernah dilakukan semasa hidupnya, termasuk sifat-sifatnya. Saat wukuf di Padang Arafah 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara dan tidak akan tersesat kalian selamanya bila berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW." Hadis riwayat Imam Malik. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya kedudukan hadis sebagai pedoman umat Islam bila menemukan hal-hal yang belum jelas dalam Al-Quran. Seiring perjalanan waktu, perkataan, perbuatan, ketetapan atau akhlak Rasulullah SAW diterjemahkan secara berbeda oleh orang-orang yang berbeda-beda dari berbagai generasi. Akibatnya, muncullah ungkapan-ungkapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, kendati hal itu tak pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah mengecam orang-orang yang suka menisbatkan sesuatu pada dirinya, sementara hal itu tak pernah dikerjakannya. Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, sesungguhnya tempatnya adalah neraka. Namun, tetap saja banyak orang yang membuat ungkapan-ungkapan yang disandarkan kepada diri Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, muncullah hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang memiliki kualitas yang rendah. Rendahnya kualitas hadis ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Berkaitan dengan cara menukilkan atau meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, baik dari sisi perawinya atau orang yang meriwayatkan hadis maupun makna yang terkandung dari hadis tersebut. Karena itu, para ulama mengklasifikasikan hadis dalam beberapa kelompok. Ada yang disebut hadis mutawir, ahad, sahih, hasan, doif, maudhu, matruk, marfu, dan sebagainya. Untuk mengetahui kualitas suatu hadis yang digunakan ilmu yang disebut ilmu mustalah al-hadis, ini adalah ilmu yang mempelajari periwayatan hadis dan kualitas dari hadis yang diriwayatkan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis yang pertama adalah menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran terdapat kewajiban beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Oke, tadi kan fungsi hadis yang pertama. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya seperti beriman kepada Allah. Dari Quran surat Al-A'raf ayat 7 surat 158. Artinya, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Nah, dalam sebuah hadis juga dikatakan iman itu ialah engkau mempercayai Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada qadar yang baik dan yang buruknya.
Selanjutnya, fungsi kedua dalam hubungan dengan Al-Quran, maka As-Sunnah berfungsi sebagai penafsir, pensyarah, dan penjelas daripada ayat-ayat tertentu. Fungsi hadis Rasulullah SAW sebagai penjelas, yaitu atau bayan. Al-Quran itu bermacam-macam. Jadi fungsi hadis Rasulullah SAW yaitu sebagai penjelas atau bayan. Nah, bayan adalah merupakan salah satu fungsi hadis. Yang pertama ada bayan takrir. Bayan al-takrir disebut juga dengan bayan al-takrib dan bayan al-itsbat. Yaitu dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Suatu contoh hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuqbalu sholatu man aqdasa hatta yawat. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sebelum ia berwudu. Nah, hadis ini dalam Al-Quran yaitu mentakrir Quran surat Al-Maidah ayat 6 mengenai keharusan berwudu ketika seseorang akan mendirikan sholat, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi diperjelas lagi dari ayat tersebut, maksudnya yaitu apabila kamu hendak ingin mengerjakan sholat, wajiblah berwudu. Jika tidak berwudu, tidak sah untuk sholat. Baik teman, paham? Oke, lanjut ke bayan tafsir. Yang dimaksud dengan bayan al-tafsir adalah kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal, memberikan persyaratan atau batasan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan atau taksis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Salah satu contohnya ayat Al-Quran yang mujmal yaitu tentang perintah sholat. Ayat ini bersifat mujmal, baik mengenai cara mengerjakannya, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya, atau halangan-halangannya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan masalah-masalah tersebut. Sebagai contoh dari Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu Shollu kama ra'aitumuni as-sholah, yang artinya sholatlah bagaimana engkau melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan sholat, sebab dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Salah satunya ayat yang memerintahkan sholat, yaitu
dan didirikannya sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Oke teman, lanjut ketiga, bayan at-tashri. Yang dimaksud dengan bayan al-tashri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak ditepati dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Hadis Rasulullah yang termasuk ke dalam kelompok ini diantaranya hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara, hukum syu'ah, hukum merajam penzina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris sebagai anak. Contoh hadis ini yaitu tentang zakat fitrah, bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sukat sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Muslim. Oke, hadis Rasulullah SAW yang termasuk bayan at-tashri ini wajib diamalkan sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lainnya. Ibnu Al-Qayyim berkata bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW yang berupa tambahan terhadap Al-Quran merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya. Dan ini bukan sikap Rasulullah SAW mendahului Al-Quran, melainkan semata-mata karena perintahnya. Yang keempat, bayan al-nasakh. Untuk bayan yang keempat ini terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam. Kata nasak secara bahasa berarti ibtal, yaitu membatalkan. Izalah, menghilangkan. Tahwil, memindahkan. Dan taqdir, yaitu mengubah. Para ulama mengartikan bayan al-nasakh banyak yang melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dan mentarifkannya, termasuk perbedaan pendapat antara ulama mutakakhirin dengan ulama mutaqaddimin. Menurut ulama mutaqaddimin bahwa terjadinya nasak ini karena adanya dalil syara' yang mengubah suatu hukum meskipun jelas, karena telah berakhir masa berlakunya serta tidak bisa diamalkannya lagi. Dan syari', yaitu pembuat syariat, menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan selamanya. Salah satu contoh yang bisa diajukan oleh para ulama ialah hadis yang berbunyi la wasiyata liwal waris, yang artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menurut mereka menasak isi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan hartanya yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang berdakwah. Quran
surat Al-Baqarah ayat 2 180. Sementara yang menolak naks jenis ini adalah Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya. Meskipun naks tersebut dengan hadis yang mutawatir, kelompok lain yang menolak adalah sebagian besar pengikut mazhab Zahiriyah dan kelompok Khawarij. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah SAW berfungsi untuk menjelaskan maksud firman-firman Allah. Quran surat An-Nahl ayat 44. Penjelasan atau bayan tersebut dalam pandangan sekian banyak ulama beraneka ragam bentuk dan sifat fungsinya. Oke teman, itu dia fungsi hadis. Ada 4 bayan, yaitu, masih ingat ya teman-teman? Oke, materi selanjutnya yaitu apa perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur lewat perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis merupakan segala perkataan, perbuatan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan kalam Allah tersebut, ada banyak sekali firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi berbeda dengan Al-Quran. Itulah yang dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi yang disandarkan langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi disampaikan dan dibahaskan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Meski sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat perbedaan mendasar antara Al-Quran dan hadis qudsi yang harus kita pahami. Perbedaan mendasar itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Alawi dan Al-Maliki dalam karyanya yang berjudul Al-Qawaidul Asasiyah fil Ilmi Mustalahil Hadis. Sekian dari kami. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.